Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah nikmat yang besar yang wajib kita syukuri dan wajib kita nikmati dengan sebaik-baiknya, karena kesempatan datang hanya sekali, sedangkan penyesalan selama-lamanya. Jamaah semuanya, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang penuh dengan ceria gembira, kita semua menikmati indahnya yaitu proses penataan di bulan Ramadan dengan berbagai macam aktivitas rutinitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mulai kita menahan lapar dan haus dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, sampai kita melaksanakan yaitu sholat tarawih berjamaah, melaksanakan yaitu rutinitas ibadah seperti tilawatil Quran dan yang lainnya. Ada yang perlu kita perhatikan, yaitu momen-momen sesi-sesi akhir dari bulan Ramadan ini, yaitu sebuah kewajiban, yaitu menunaikan zakat fitrah. Bahwasanya zakat fitrah itu wajib hukumnya bagi orang yang memenuhi syarat-syarat diantara melaksanakan zakat fitrah. Dan perlu kita ketahui bahwa zakat fitrah itu adalah zakat membersihkan diri kita. Diri kita perlu dibersihkan dalam 1 tahun sekali. Zakat itu ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal itu adalah membersihkan harta kita, sedangkan zakat mal itu membersihkan harta kita, sedangkan zakat fitrah itu adalah membersihkan jiwa kita. Bagaimana jiwa kita agar bersih? Yaitu dari semua kotoran-kotoran, yaitu dibersihkan dalam 1 tahun sekali, yaitu ketika zakat fitrah. Itu pun bagi orang yang memenuhi syarat. Syarat yang pertama diantara yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu mereka yang menemukan yaitu akhir daripada bulan Ramadan dan menemukan awal daripada bulan Syawal, yaitu malam Idul Fitri. Ketika ada orang menemukan bulan Ramadan tapi tidak menemukan yaitu malam tanggal 1 bulan Syawal, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Contohnya kalau ada orang meninggal dunia pas sore sebelum adzan tanggal 1 bulan Syawal, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi mereka yang menemukan akhir daripada bulan Ramadan dan menemukan awal daripada bulan Syawal. Maka dari itu, bagi siapapun yang menemukan di akhir bulan Ramadan dan menemukan awal daripada bulan Syawal, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah mereka yang mampu dan ada pada waktu itu. Andaikan dia ketika Ramadan dalam keadaan uangnya banyak, hartanya melimpah, dalam keadaan usahanya maju, tapi ketika dia masuk terakhir di bulan Ramadan, masuk di malam tanggal 1 bulan Syawal Ramadan, maka dia dalam keadaan tidak punya, uangnya habis, usahanya bangkrut, dalam keadaan fakir, dia tidak punya apa-apa. Jangankan untuk mengeluarkan untuk zakat, hanya untuk sesuap nasi pun dia tidak ada di rumahnya. Maka untuk mereka yang tidak mampu pada malam itu, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Di antara yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu yang jelas adalah muslim. Dia Islam. Di luar Islam tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Apa sih hikmah dibalik wajibnya kita mengeluarkan zakat fitrah?
Di antaranya adalah hikmah di balik itu semua agar kita bisa merasakan betapa perihnya perut dalam keadaan lapar, betapa susahnya hidup dalam keadaan tidak punya. Jangankan untuk belanja, jangankan untuk berpoya-poya, untuk mengisi perut saja tidak punya. Agar kita menyalurkan sedikit harta kita untuk mereka, agar mereka di malam hari raya merasakan perut kenyang, merasakan makan enak, merasakan dalam keadaan ada. Maka dari itu kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bagi yang mampu, bagi yang punya, kalau tidak mengeluarkan zakat fitrah maka dia haram masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bagi kita yang diberi oleh Allah kelebihan harta, keluarkanlah zakat fitrah, yaitu minimal 2,5 kilo atau 3 kilo untuk mereka orang-orang fakir, orang-orang miskin yang membutuhkan sandang pangan di hari raya Idul Fitri, agar kita semua dan mereka bisa merasakan hari yang besar, hari yang gembira. Idul Fitri, Yaumus Surur, Yaumul Maghfur. Di hari itu adalah hari gembiranya umat Islam. Maka hari gembira, jangan sampai orang-orang yang miskin dalam keadaan perutnya lapar. Jangan sampai orang-orang miskin dalam keadaan tidak memakai pakaian baru. Jangan sampai orang-orang miskin yang tidak punya dalam keadaan yaitu dalam keadaan mengelus dada karena melihat orang kaya memakai baju baru, makan dalam keadaan enak, perut dalam keadaan kenyang, senang, kumpul keluarga, sedangkan mereka meratapi hidupnya dengan apa? Dengan melihat betapa nikmatnya orang-orang yang punya. Maka dari itu kita selaku orang yang diberi oleh Allah kelebihan harta, ayolah kita bantu mereka, senangkan mereka. Kalau bisa setiap hari, kalau bisa setiap minggu, kalau bisa setiap bulan, kalau tidak bisa paling kita berikan mereka, kenyangkan mereka setahun sekali, yaitu di malam Idul Fitri, agar mereka merasakan betapa gembiranya mereka malam itu, dan mereka merasakan betapa kenyangnya perut mereka pada waktu itu. Akhirnya kita semua bisa merasakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya bersyukur bisa memberi sedikit hartanya kepada yang miskin bersyukur bisa merasakan makan kenyang, yaitu dengan menikmati pemberian orang-orang yang punya. Maka dari itu jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harta adalah titipan. Harta yang dibawa adalah harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita wakafkan, harta yang kita berikan, harta yang kita sedekahkan. Itu semua akan dibawa sampai hari kiamat. Karena orang-orang yang di neraka, mereka menjerit kepada Allah, ya Rabbana absarna wa sami'na farjina na'mal sholihan inna muqinun. Mereka mau beramal soleh, mereka mau bersedekah, bahkan dalam ayat yang lain fasaddaqa wa akum minas sholihin. Mereka mau bersedekah, mereka mau berinfak, mereka mau zakat, mereka mau wakaf, mereka mau memberi, menyantuni fakir miskin dan yang lainnya. Sebelum itu semua terjadi, semumpung masih ada kesempatan, masih nyawa, napas masih berhembus keluar masuk, mata masih bisa melihat, detak jantung masih bisa berdetak, ini adalah kesempatan kita untuk berbuat baik, apalagi berbuat baik kepada sesama manusia. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dipermudah oleh Allah urusannya, urusan dunia maupun akhiratnya. Sekelumit dari saya, mudah-mudahan ini adalah renungan buat kita semua, kita yang diberi Allah kelebihan harta, agar kita bisa dermawan, karena as-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minal jannah. Orang yang dermawan itu orang yang dekat dengan Allah dan dekat dengan surga. Sedangkan puncak harapan kita adalah ridhonya Allah, dan puncak daripada ridhonya Allah adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.